Polemik perizinan kembali mengguncang Bali. Kali ini menyangkut konsep sakral Dewata Nawasanga, 9 dewa penjuru mata angin yang diyakini menjaga keseimbangan alam semesta. Dalam tradisi Hindu Bali, Dewa Wisnu diyakini bersemayam di utara sebagai dewa pelindung dan pemelihara jagat raya. Namun, izin pembangunan justru terbit di selatan. Hal ini dipandang mengabaikan konsep budaya Bali. Sejumlah pihak mempertanyakan kinerja dinas terkait yang mengeluarkan izin. Dinilai tidak memahami bahkan berpotensi melecehkan nilai luhur budaya Bali. Pertanyaan pun mencuat, mengapa izin tetap diterbitkan tanpa kajian mendalam terhadap konsep sakral Bali? Apakah kepentingan proyek lebih penting daripada kehormatan budaya dan keyakinan umat? Suara kritis publik makin nyaring, menegaskan Bali bukan sekedar tempat investasi, tetapi tanah suci yang dijaga oleh nilai adat, tradisi, dan keyakinan turun-menurun. Ya usulkan tadi itu kan supaya langsung urusan GBK ini diambil oleh pimpinan DPRD Provinsi Bali dan lembaga. Karena ini kan banyak sekali masalahnya, ikutannya banyak sekali, bukan saja terhadap pembangkangan, terhadap penutupan warga yang ada di belakang itu ya, itu di tembok, itu sudah jelas itu udah pelanggaran HAM itu. Ada akses pura juga yang ada pura-pura juga di sana yang kemudian juga disampaikan Pak Oke tadi itu juga ditutup, itu kan tidak benar Pak. Ini ada apa? Dipanggil juga membangkang itu pelanggaran kaki Pak. Ada juga undang-undang keterbukaan informasi publik itu dilanggar Pak, tidak memberikan ruang informasi. Ada pidananya Pak, menutup jalan ada pidananya, memberikan informasi yang tidak maksimal juga ada pidananya, dan kemudian GBK sendiri itu dari konsep ya Dewata Nawasanga itu harusnya kalau kita di Bali itu filosofinya harus di utara. Kan nih dinas yang mengeluarkan izin harus paham konsep ini. Ini termasuk klasifikasi juga tidak menghormati daripada budaya kita yang lahir dari para nasi kita loh Pak. Itu persoalannya. Dewan kemarin kan memberikan rekomendasi batas deadline ya, pembongkaran adalah malam nanti jam 12 malam. Andai kata tetap mereka tidak membongkar tembok gimana? Ya bongkar aja, kita punya kewenangan dengan eksekutif. Kan rekomendasi itu harus diikuti oleh eksekutif. Jadi ini sudah pekerjaan bersama antara eksekutif legislatif sebagai penyelenggara pemerintah. Ya sudah Pak, tidak bisa kita tunggu-tunggu lagi izin dan sebagai dari pihak GBK. Ya. Sudah melanggar di belakangnya 600 orang disulut itu pelanggaran HAM berat Pak. Sebenarnya status hukum dari jalan tersebut siapa miliknya? Itu apalagi kan itu jalan sudah jelas tadi disampaikan milik pemerintah daerah Pak. Sudah dibahkan kepada juga pemerintah Bandung. Kok bisa jalan dijual tuh loh? Tidak masuk akal tuh kan bidan tuh. Apakah sudah ada surat keterangan hibah itu Pak? Sudah ada surat-suratnya ada semua itu. Yang saya dapat itu pikir kok bisa jalan dijual tuh loh. Dan kemudian di sekitar tanah-tanah yang kemudian yang status sampai sebelum jelas juga diklaim sebagai milik-miliknya itu kan banyak masalah. Kalau yang saya tahu di Komisi 1 beberapa kali kita manggil di BWK itu ya terkait dulu yang urusan dengan ada namanya Yayasan Bung Karno dulu kan juga konflik tanah. Diserobot juga itu. Tapi dia minta maaf. Ternyata dia salah Pak. Tidak bukti-bukti berapa kali Pak kita waktu itu. Tidak benar itu Pak. Apakah ini termasuk arogansi investor Pak? Itu udah pelecehan Pak kepada Bali Pak. Sudah dugaan pelecehan Pak kepada simbol-simbol Pak yang dihormati dan disakralkan oleh kita. Tidak benar tuh Pak. Bila perlu kalau saya usul pindah harus di utara. Kalau bisa gitu. Kita evaluasi perizinannya juga Pak. Bila perlu itu kalau sudah tidak jelas kegiatan-kegiatan di sana yang menimbulkan konflik, ya itu kita punya kewenangan juga untuk melakukan evaluasi. Bila perlu menutup Pak. Itu dia, bukan langkah-langkah yang sederhana. Ini langkah-langkah yang penting dan tegas untuk kepentingan Bali dan masyarakat Bali. Dan itu akan timbul konflik terus di sana itu. Alasan dari pihak manajemen GBK kan sudah melakukan sosialisasi sebelumnya April 2024. Sosialisasi itu kan cuma
omong kosong aja Pak. Nggak, sosialisasi harus disampaikan kepada masyarakat luas. Kenapa kita tidak diajak sosialisasi DPR? Tidak perlu sosialisasi dong ke DPR juga. Biar kita sampaikan kalau niat-niat baik. Ya pengertian sosialisasi itu relatif Pak. Jangan alasan sudah melakukan sosialisasi kemudian itu dipakai sebagai alasan pembenar. Tidak juga. Pak,